Nah, di sini ada banyak banget ikan ya. Kalau teman-teman lihat, ini dari pembesaran yang kecil, medium, sampai las pun ada. Bahkan yang merah-merah pun juga ada, teman-teman. Makanya nontonnya di MyCrab.vlog, jangan di-skip. Jangan lupa video-videonya di-subscribe, nyalakan loncengnya. Ya, spesialnya ikan apa sih? Medium Nah, segini. Halo sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MyCrab.vlog. Jadi tadi teman-teman, nggak tahu tadinya kapan, udah tayang atau belum, kita bahas soal kolam-kolam di sini nih. Nih kolam-kolam ini semua. Nah sekarang saya mau ke ruangan grooming ya. Saya mau ngelihat koleksi-koleksinya si Sultan ini. Kayak apa sih sebenarnya koleksinya dan ada ikan apa aja di sini. Kita langsung masuk yuk. Tok 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 tok. Kok nggak disapa gua? Malas sama lu. Halo. Ya, kita sudah bersama Randy dari PR Jaret, huruf tengahnya dia. Bener nggak? R. Ya, R. Buat temen-temen yang nggak bisa ngomong R nggak deh. Gimana Ren? Lo aja yang kasih room tour Ren. Gimana nih? Di sini. Gue mesti mulai kemana nih? Oke. Mana harga ikan yang kayak paling mahal gitu ada nggak? Ada yang 1 miliar gitu nggak? 1 miliarnya nggak ada di sini. 1 miliar nggak? Jadi kita mulai dari ujung ya. Nih, kalau dilihat ada bak fiber. Bak fiber nih ada ikan dulu pernah juara di Jogja. Cuman memang kita lagi taruh di sini dulu. Dia tambah gede apa gimana ini? Ya, sebentuk badannya bro bener. Oh. Ini namanya si BBS. BBS, Bebelak ya? Bebelax. Ini juara apa? L waktu itu di Jogja. Oh, pernah champion juga nggak? Belum. Oh. Kemarin juara 3 di Jogja. Emang kenapa sih kok digedein di kolam gini cepet gedenya jauh? Bukan masalah cepet sih bro, kita membentuk badannya sih. Oh gitu. Ini dayungnya panjang banget lagi. Dayungnya panjang. Nah, bibirnya kemarin kita ada sedikit potong sedikit biar dia lebih rapi aja. Nah Ren, mau nanya, kalau misalnya pelihara di ginian tuh emang bener nggak sih kayak mencegah cakil? Bukan sih. Mencegah sih, maksudnya kayak less chance, kayak ya mencegah ya, jadinya. Lebih bagus sih memang. Katanya sih kalau space-nya lebih luas, terus makannya bagus, katanya sih gitu. Oh gitu. Jadi dibandingkan di tank ya. Jadi sebenarnya tempat yang kecil itu bisa buat cakil juga selain genetik. That's right. Oh. Nah cakil sih buat gua ada 2 sih, satu genetik, satu dari rawatan juga kan. Pastilah. Ikan sebagus apapun kalau rawatnya nggak benar pasti hancur. Nah di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada tank-tank begini untuk tampungan air. Jadi buat teman-teman di rumah kalau mau pelihara ikan arwana itu penting banget disiapin perlengkapannya dulu. Airnya dan itu filtrasinya. Simpel sih, cuma tabung doang. Ya ini filtrasi simple, kayaknya isinya resin sama pasir ya. Sama karbon. Oh, mangan karbon supaya kapolitnya hilang. Sama sini sih air tanah sih. Ya, air tanah. Jadi ini buat apa nih gunanya? Buat ya kan partikel-partikel kasar halus dari tanah kan suka kanker. Oh TDS. Ya, oke. Yuk kita lanjut lagi ke lokasi. Ke ikan berikutnya. Ini kalau dilihat nih bagus banget nih ikannya nih. Ini kalau nggak salah ikan pernah gua tawar. Tapi nggak dikasih. Bukan nggak dikasih. Mau diwarnain terus. Oke. Nah kalau dilihat ini ikannya gagal sekali. Ini ada ceritanya nggak? Ini dari pembesaran sendiri, dari kolam, apa? Ini kita ngambil di Palut waktu itu ya. Jadi ada orang jual di Palut ini. Murah dong berarti? Nggak terlalu murah sih. Hah? Nggak terlalu murah lah. Soalnya saya tawar. Berapa gitu? Tawar berapa? Jangan deh, nanti dikasih gue nggak kuat bayar. Ini sih kan oke lah, lumayan lah. Warnanya juga oke lah. Nah, kalau lu bacain spek ikan ini kira-kira kayak gimana nih? Dari base, terus kira-kira dia bakal ngeblok atau ini bakal sih ngeri? Bakal full block sih. Ini udah mulai pecah-pecah kan warna ringnya. Jadi ikan kayak gini bisa jadi full block. Kepalanya juga hijau banget nanti kelihatan. Jadi ini base-nya warna apa nih? Green. Ini green base? Yes. Bener nggak sih green base lebih cepet merah ikannya? Cepet nggak tergantung yang pegang ya, tergantung rawat ya. Nah, misalnya sama-sama jago nih. Satu green base, satu blue base. Nah, gua pegang green base. Oh gitu. Jadi bener dong, bisa disimpulkan sebenarnya lebih gampang gitu kan. Bener. Nah,
Bukannya kalau pelihara di tank hitam itu ikan warnanya kusem, kok ini bisa nggak kusem? Nah itulah makanya, ini warnanya cerah banget di hitam ini. Dan dia nggak ada kusem, nggak ada gosong sih. Jadi dari bakatnya udah bagus gitu ya? Iya. Nah Cepet kalau banget kayak ini gini naiknya. ditaruh putih jadi lebih terang lagi dong? Lebih bersih sih pasti. Lebih bersih. Jadi ini contoh ikan yang dipasang di tank hitam tapi tidak kusam ya teman-teman ya? Ya warnanya nyala loh. Gitu. Kepala juga nggak kotor tuh punggungnya kan? Iya. Ini hijau sejati ini. Yes. Lampunya pakai lampu putih. Oke kita lanjut lagi. Ada apa lagi nih Nen? Ini diumpetin nih, nggak dikasih lampu viewing nih. Oke, bentar. Hamdi, Hamdi. Wow, ini baru bloker. Ikannya bloker teman-teman. Nah Ren, ini kan ada ikan lain nih. Ini kan nggak pakai lampu. Coba ini base-nya apa? Gue bilang sini rada ke gold base ya. Gold base. Hah? Bukan green. Gold gak sih? Gue sih bilang ini rada ke gold base ya. Hah? Nggak tahu gua. Gua kan mau belajar di sini. Nggak salah lu. Hah? Bisa gue belajar sama lu nih. Kan lu suhu gua. Enggak, ini serius. Gua Nyala. nanya. Kalau gue sih rada ke gold ya. Gold. Hah? Oh, gua hijau sih. Coba dinyalain lampunya. Coba kita aja. Kok kayak kenal ya ikan ini gua? Ya. Oh, ternyata belum matang ikan warnanya. Belum. Warnanya belum matang. Memang dia udah sebadan tapi belum matang. Kalau dia dari karakternya sih green ya, tapi kok emang bener kayak ada sedikit-sedikit bebau-bebau kemasan gitu ya. Karena gue lihat kalau green karakter warnanya sih harusnya yang tadi kayak ikan sebelum itu. Ya, langsung green. kelihatan matang Oh, banget. itu kan green tulen. Iya, green kan dipecah lagi, bisa ada jadi apa. Nah, Ren, kalau ngeliat ikan ini kan, kalau gua sih lihat bagus banget ya. Anatomi oke. Nah, yang membuat ikan ini bagus apa sih? Proporsinya enak sih bro. Badannya lebar, kepala juga enak. Jadi kalau pertama kali ngeliat Ekornya juga ikan, dia close, kan kerang tuh besar tuh ekornya. kalau pertama kali kita ngeliat ikan badannya harus lebar. Salah satunya iya sih. Nah, yang disebut lebar itu lebar mananya sih? Jadi dia dari punggung nih, dia lebar sampai ke belakang dia ngotak nih, lebarnya sejajar dia. Oh. Jadi pantatnya nggak ngecil lah istilahnya. Nah, kalau ini berarti nggak lebar nih. Ini masih kurang lah. Nah, ini contohnya yang panjang, teman-teman. Nah ini agak panjang bodinya. Tapi dayungnya panjang banget. Dayungnya panjang banget bro, bener. Apakah benar dayung panjang itu identik dengan badan yang panjang juga? Kebanyakan gue sih liatnya iya. Oh. Kalau kita ngeliat ikan-ikan besar 60 up ya, 55 up. Kalau dayungnya panjang banget, terus cari badan lebar, kayaknya susah ya. Oh, jadi pertama yang kita lihat badannya lebar. Proporsi badan lebar, ekor juga dapet. Lebih enak sih dibandingkan. Ekor dapat itu gimana ekor dapat? Ya dia sama badannya ya nggak kebanting lah istilahnya. Maksudnya proporsi ke. Ya, gue sih suka ngeliat dari Gedenya. ekor ke kepala sih. Kalau dia 1:1 masih oke lah. Oh gitu cara lihatnya. Kalau gue biasa gitu. Oh, bocorannya gitu. Jadi kalau kepalanya segini, ekornya harus segini. Ya kurang lebih ya. Terus dibandingkan gitu ya. Ya terus kita tinggal lihat proporsi badannya. Oh, saya baru belajar itu hari ini. Oh, Gila banget. Keren. Oke, kita lanjut lagi ke ikan berikutnya. Nah, ini ikan berikutnya nih tadi gue udah lihat sebenarnya nih ikan pembesaran ya. Nah, ini pembesaran yang tadi. Nah, sebenarnya ikan kayak begini, ikan pembesaran, merahinnya berapa lama sih kayak begini? Ini kemarin training kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan doang? 3-4 bulan. Astaga. Memang genetik dia bagus ya, tanpa lampu pun udah kelihatan. Nah, ini pakai lampu apa nih di sini semuanya? Kok kayaknya gabung-gabung ya? Di situ ada Gabung. biru LED. Ini pakai PLL belakangnya. Depan pakai Aquazonic. Oh gitu. Digabung-gabung nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih kalau gua. Gue sih untuk beberapa ikan gua mix sih. Oh gitu. Tapi mixnya nggak di satu sisi ya. Oh maksudnya Depan belakang. Oh gitu. Gue baru tahu. Gue selama ini nggak pernah mau mix soalnya. Coba deh. Oh gitu ya? Serius. Kita coba yuk teman-teman di rumah. Nah ini merah kan biasa ikan karena lampu doang kan ya ini ya. Ikannya ini nggak merah nih. Ini orange lah, masih orange. Hah? Masih orange lah ini. Tapi kalau ikan nggak merah kayak gini juga kan? Iyalah, ini masih orange kan? Nah maksud gue ini merah karena lampu kan? Ini kan nggak pakai lampu. Tadi kan merah. Pakai lampu. Jadi bener statement ikan merah tuh karena lampu? No lah, ada lah ikan yang merah tanpa lampu juga ada dong. Oh, yang udah mateng. Ya udah mateng. Ini kan ya masih progres lah. Tapi menurut gue ini sih merah.
Hampir. Karena sisiknya itu nggak putih. Kalau nggak putih, kalau sisiknya biasanya kalau nggak merah, sisiknya kan warnanya putih. Nah ini base apa nih? Ini green lagi lah. Green lah ini. Kelihatan ini. Jadi banyak banget sebenarnya ikan green base. Ini juga green base. Apa lu pengoleksi green base? Ini green base juga nih. Kebanyakan green base memang. Ini green banget ini. Nah kalau ikan-ikan kayak gini nih, ini untuk apa sih? Untuk induk kah? Untuk kontes? Atau ini ikan dari palut juga atau gimana? Ini ya, ini enggak. Ini kan yang dulu gedein dari kecil ini. Ini dari kecil? Ya. Dari berapa lama nih? Dari waktu itu 20 sentian masalah. 20 cm? Oh iya, tadi kan di vlog sebelumnya udah ngomongin dong. Ini umurnya 4 tahun kan? Oh iya, ini salah satu ikan pembesarannya. Lebih lah 4 tahun ini. Nah kalau ikan gini, gue mau nanya, kalau ikan kecil kayak gini sama ikan gede kayak gini, merahinnya itu lebih susah mana sih? Kalau ini kan lu bilang 3 bulan, nah ini kan warnanya juga belum matang. Apakah ini udah di tanning? Apakah ini tanningnya berbarengan? Nah dalam segi apa durasi tanning itu gimana sih? Lebih gampang yang ini, lebih susah yang ini, kalau plus buat cuman minusnya? ngeluarin warna doang sih, ngering-ngering sih gampang ini ya. Jadi kalau untuk kering sebenarnya Gampang yang ikan kecil. medium lebih gampang. Kalau lu dapat ikan gede dan warnanya masih polos banget, tipis banget, malah gue bilang sih lebih susah. Karena faktor adaptasinya susah banget ikan ini. Oh, jadi sebenarnya kesulitan kita itu sebagai penghobi kalau dari kolam ke sini itu adalah masalah adaptasi. Ada yang ikan-ikan beberapa yang gagal adaptasi akhirnya masuk kolam lagi. Bisa berapa lama sih adaptasinya, Ren? Paling cepet 3 minggu 1 bulan loh. Dia enak makan bener-bener. 1 bulan? Tapi pasti itu 1 bulan? Atau ada yang lama juga? Gua ada yang gagal kok. Yang gagal berapa lama? 6 bulan makan cuma ditoel. Gila. Comeback ke kolam. Saya udah tahu sih, saya kan sering angkat kolam. Makanya ikan mahal itu, ikan gede itu pasti mahal. Ya. Karena adaptasinya dan progresnya itu susah. Belum kalau ekornya coak-coak, bener nggak? Betul. Ngerapinnya makan hati. Yuk kita lanjut lagi koleksi berikutnya. Nih, Ini nggak pembesaran nih. ini juga pembesaran. Green Bass kan ini sama nih, saudaranya main tadi nih. Gila, jadi sebenarnya pembesaran itu cuan apa buntung? Kalau berhasil, cuan. R. Caranya berhasil tuh gimana? Ya bibit harus pas lah. Kita cari bahan jangan yang terlalu kecil 10 cm. Kalau cari bahan 18-20 cm lah yang udah mulai kelihatan speknya kan. Nah, bahan itu selain di trash aquatic bisa cari di mana sih? Tres oke lah. Trash kayaknya Tres oke lah. harganya. Hah? Kalau misalnya di lu ada bahan? Gua ada bahan, cuman nggak terlalu banyak lah kalau ukuran 18-20. Kebanyakan ya udah besar gini baru gua angkat. Spesialisnya ikan-ikan medium ya, Pak? Iya, spesialisnya ikan apa sih? Medium sih Nah, rata-rata. seginian ya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau mau beli atau mau sekedar kayak basa-basi atau suka sama kokonya atau gimana, langsung aja di kontak di sini ya. Namanya dengan Randy. Nah, kalau dilihat sekilas di sini tuh banyak banget menggunakan lampu tanningnya. Ada pakai Mayin, ada pakai Aquazonic, ada pakai HPL, ada pakai Philips, PLL ya. ada pakai banyak deh, pokoknya mumet banyak banget. Kalau menurut pengalaman lu yang paling bagus itu lampu yang apa sih? Nggak ada sih, lampu paling bagus sih nggak ada gua bilang. Tergantung ke ikan sih, cocok-cocokan gua bilang. Kan kakek gua bilang nih, ada ikan yang pakai Mayin, ada ikan yang pakai Aquasonic, ada yang pakai PLL. Nggak, misalnya dari 100 ikan, 75% ikan cocok kemana? 25% cocok kemana? Karena gua Itu ada main nggak di sih? Green Bass sih, kebanyakan di Aquasonic ya. Aquazonic, nggak gosong tuh. Nggak. Oh. Nah, kadang ada ikan yang gampang gosong, gua mix sama PLL. Nah, kan kalau biasa gua Aquasonic depan belakang tuh gosong biasanya. Nah, gua mix depannya PLL atau belakangnya PLL. Oh, jadi untuk mengurangi kegosongan itu intensitasnya dibagi dua. Yes. Yang depan keras, yang belakang nggak keras Nggak gitu. soft. Nah, nanti belang dong. Enggak juga sih, kan bisa dimainin kan? Oh, bisa diputar. Ya, bisa diputar. Oke. Ya udah, itu dia sih teman-teman koleksinya, walaupun belum semua. Abis ini teman-teman akan ngelihat semua koleksinya dari PRJ Red di sini. Kita bikin semacam kayak virtual aquarium. Nah, hari ini kita belajar banyak hal. Kalau di pembesaran itu kita bisa maksimalkan ikan itu pasti jadinya bagus-bagus kayak teman-teman lihat sebelum ini. Udah gitu kita juga belajar ternyata intensitas lampu tanning itu menurut Randy dari PRJ kalau misalnya kekerasan bisa digabung depan dan belakang diganti. Jadi misalnya satu hard, yang satu yang tidak terlalu hard gitu. Nah, cara saya agak berbeda, cara Ronald berbeda, cara Hans berbeda. Teman-teman yang bisa ambil kesimpulan sendiri, coba dan kabarin kita di komen sini ya.
Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kita lagi ngejar 25.000 subscriber. Jangan lupa teman-teman, ada hadiahnya walaupun cuma kaos, tapi teman-teman bisa berpartisipasi dan di ujung giveaway ini bakal ada ikan super red salah satunya. Oke, teman-teman, nanti bakal ada hadiah-hadiah lainnya yang menjadi kejutan. Oke, nanti caranya akan kita review setelah YouTube dari mycred.vlog mencapai 20.000 subscriber dan YouTube dari Trash Aquatic mencapai 20.000 subscriber juga. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.